yang kedua kali. Dulu sudah pernah juga sekali dan sekarang sudah yang kedua kali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi rahmat, menjadi barokah, menjadi pahala, dan berlanjut nanti pertemuan ini di dalam surganya Allah. Salam dan salawat mohon kiranya disampaikan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyira wa nazira, rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu, dan tidak lupa juga saya hormati ibu-ibu kami Gundokan Duang. Ada hadir? Kan ada hadir. Lupa saya tadi. Sebagaimana biasa Bapak dan Ibu jamaah Masjid Akbar, bahwa salah satu tujuan dari WA Sapari Subuh warga Bengkulu yang berasal dari Minang dan Simpatisan ini keliling setiap Ahad keliling dalam kota Bengkulu ini, tak lain bukan pertama menjalin silaturahim, terutama warga Minang dan warga setempat, dengan bersilaturahim dengan niat kita dari rumah silaturahim dan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ini akan berlanjut dan diberikan pahala oleh Allah. Jadi tidak ada tujuan-tujuan dunia, tujuannya adalah tujuan ridha Allah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka pertemuan kita ini, kajian kita ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai tuan rumah dari Masjid Akbar, tentu kedatangan kita, tentu beliau sambut tadi, tentu ada yang ingin disampaikan oleh pengurus masjid kepada kita semua, atau pesan-pesan. Coba kalau ingin nengok keliling Pak. Nah, ini ada ladang ibadah pagi ini bagi kita. Mungkin ada hal yang akan disampaikan oleh pengurus masjid kepada rekan kami Haji Rusdi Bakar. Silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada subuh ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Akbar yang sangat kami cintai ini. Mudah-mudahan dicintai oleh jamaah sekalian. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Al-Mukarram Haji Junaidi Hamzah, Magister Pendidikan, yang sudah lama ngisi di masjid kita ini. Yang sama-sama kita hormati para ustaz dari kelompok, karena pada subuh ini kita dapat berjamaah di masjid ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok pengajian subuh Bengkulu, warga Minang dan simpatisannya. Ini yang kedua kali masjid kami dihadiri oleh jamaah subuh ini, termasuk di atas juga tidak ada. Ini kami sampaikan memang program Masjid Akbar dari 2019 kita akan merehab awalnya, tapi tuntutan dari jamaah, pengurus, termasuk ibu-ibu, daripada kita tempel sini tempel situ, kita bongkarnya. Terus terang saja berulang kali musyawarah, karena ragu pada saat itu bisa tidak. Alhamdulillah dengan dukungan masyarakat, baik pemerintah, itu sepakat masjid ini tidak kita tempel, tidak kita rehab,
tapi kita bongkar sekaligus. Terus terang saja jamaah sekalian, awalnya kita mendapat dukungan dana dari Pemda Provinsi sebesar 75 juta rupiah. Ditambah uang kas lebih kurang 50 juta rupiah. Jadi dana awal kita membongkar Masjid Akbar ini lebih kurang 125 juta. Setelah kita bongkar, dak diduk Pak Yul Kamran. Begitu masang tonggak awalnya, bisik-bisik kiri kanan luar biasa. Jadi lo masjid kita ini selesai. Jadi saya jawab setiap hari Jumat kita berdoalah. Menurut informasi para orang tua kita dulu, tidak ada masjid itu tidak selesai. Dalam pengertian selesainya itu bisa ditunggu untuk beribadah. Kalau untuk paripurna itu memang lama. Selesai dinding sebelah sini, dinding sebelah situ, sudah buat tembok, tidak warna-warni lagi. Begitulah kira-kira pembangunan masjid yang saya tahu berdasarkan informasi dari orang-orang tua kita dulu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kelompok Safari Subuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan kami ini sudah lama merencanakan Pak Haji Junaidi ini mengisi subuh. Barangkali ini awal beliau mengisi subuh minggu di masjid ini setiap minggu keempat. Nah, kalau ada perubahan nggak tahu saya. Jadi kami sudah ngomong-ngomong kemarin, saya cuma kosong minggu keempat subuh pagi. Nah, kalau memang tidak ada perubahan, ini mungkin pembukaan subuh pagi kita diisi oleh Bapak Al-Ustaz Junaidi Hamzah MPD. Kalaupun nanti ada perubahan, ya kita tunggu. Karena pesan beliau kalau subuh minggu itu minggu keempat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itulah. Makasih sekali lagi kepada pengurus. Saya tengok ada ketua MUI juga. Dengan hadirnya beliau biasanya ada angin segar bagi masjid ini. Ya, jarang dihadiri ketua MUI. Karena itu terima kasih. Tidak berarti yang lain tidak punya pengaruh dalam rangka safari subuh ini. Saya kira itu saja. Dikurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kata sambutan yang sudah disampaikan oleh Kanda Rusdi Bakar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita maklumi bahwa masjid ini sedang ada pembangunan secara besar-besaran. Sebab Nabi juga mengingatkan kepada kita, apabila mati anak Adam putus segala amalannya, tidak ada yang tersisa. Tapi ada yang tersisa, salah satunya adalah sedekah jariah, yaitu sedekah ketika kita membangun rumah Allah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia, maka Allah akan bangun nanti istana di dalam surga. Amin. Mau kepingin surga di akhiratnya, mau kepingin dibangunkan surga nanti di akhirat. Nah, lain adalah membangun, kita bangun masjid ini. Untuk itu kepada Pak Sarman, silakan tegak. Yang lain, kamu tulis mana tulis? Tadi, ada kak satu lagi. Nah, silakan kita kumpulkan impak yang terbaik kita. Lebih banyak lebih bagus. Mana yang elok Bapak Ibu kita berimpak ini banyak ikhlas daripada dikit tapi tidak ikhlas. Mana yang elok? Lebih banyak, lebih baik, banyak ikhlas. Nah, itu yang paling elok. Dialah banyak asal ikhlas daripada dikit tidak perlu ikhlas. Itu silakan. Ya. Kalau tidak bawa duit, tangannya baik masukkan ke kopiah, tapi jangan ambil yang di dalam. Yang tukang keliling lah kasih. Ya, jangan
selesai sebelum kopiah itu penuh. Baik Bapak Ibu, mungkin di antara jamaah safari subuh duitnya tidak ada, tolong nanti Pak Pengurus, Ustadz Julisman, Ustadz Julkamra, kami tidak mau duit, tapi apa? Kami nak nitip semen 10 sak semen, silakan. Ada? Siapa? Uni Nur Ayati, berapa nih? 10 sak semen. Woi subhanallah 20 sak semen. Alhamdulillah. Uni Nur Ayati ini adalah bosnya Travel Tanjung Indah. Siapa? Dari hamba Allah 2 juta 500.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang menyumbang, yang berinfak, bersedekah pagi hari ini mudah-mudahan dibangunkan istana yang megah dalam surganya Allah, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari bala, disehatkan seluruh keluarganya, amin ya rabbal alamin. Kita yang mengaminkan doa yang tadi kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Nanti siapa yang menyumbangkan semen, menyumbangkan pasir dan segala macam, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin. Masih ada yang sak semen? Pak siapa? Zainuddin. Pak Zainuddin berapa? 5 sak semen. Alhamdulillah Pak Zainuddin. Tolong. Sebutkan nama. Buros. Uniros. Tolong tulis. Pena. Tapi agak lama-lama udah papok. Itu cari pak agak lama udah papok. Udah dicatat Ya. Uniros berapa tadi nih? 2 juta, alhamdulillah. Uni Tanjung Indah tadi 20 Uniros 10 sak. Uniros 10 sak. Uniros 10 sak. Hamba Allah yang 2 juta. 10 sak. Hamba Allah 2 juta. Hamba Allah 2 juta. Nanti sampaikan ke saya juga, tidak apa-apa. Nanti kita sampaikan kepada pengurus masjid. Ini kenapa yang ibu-ibunya aja yang banyak itu, bapak-bapaknya mana? Bapak cuma 1 baru. Terus deh. Hah? Sumbang Al-Quran. Sumbang Al-Quran kita terima juga sumbang Al-Quran ada. Ada lagi? Apa? Habis? Nah, mudah-mudahan nanti kalau memang tidak disampaikan sekarang, sampaikan ke WA atau japri saya. Kalau mungkin agak segan, agak malu-malu, tolong nanti ya tolong kami 5 sak semen, 10 sak semen, silakan. Sebab kita tahu semuanya Bapak dan Ibu, siapa yang memberi akan diberi. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita akan menerima. Walaupun kita tidak menerimanya di dunia, Allah pasti akan memberikan gantinya nanti di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Orang ngecek kok bilang makan. Berapa dah? 5 sak dari Aman Nasir. 5 sak dari Aman Nasir. 5 sak semen. Tidak 5. Bis. Baik, nanti sampaikan saja. Mudah-mudahan masih ada nanti yang mendaftar. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil kita santai minum kopi, makan jagung, makan kacang, makan pisang rebus. Ada di belakang, ibu-ibu? Belum. Nah, nunggu aja. Ini kita tak terlalu serius, kita santai aja. Yang penting ada pengajian dan kemudian kita dengarkan, mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Kepada Bapak Ustaz Haji Junedi Hamzah MPD, kita persilakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Wa thumma qala aidan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'at fala yadri fala yaqrabanna musalla. Sadaqallah. Menggagas, pengurus, inisiator dari WA Sapri Subuh orang Minang yang ada di Bengkulu dan simpatisan yang kita hormati dan dirahmati Allah. Ketua MUI tidak boleh dia mengkui. Ketua MUI. Kalau mu itu tambah mu maka mu. Dan harus saya hormati wabil khusus Badan Kesejahteraan Masjid Imam Khatib Bilal Gharib Masjid Akbar yang kita hormati dan dirahmati Allah, jamaah Masjid Al-Falah ada juga hadir di sini yang saya hormati. Budo kandung, budo tiri, sadonya yang kami hormati, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kita nengok monyet bersepeda, jadi tontonan kita. Ada kita nengok burung beo, asal diajak dia bisa. Ada harimau ngeri gitu, dengar dia ngeri, tapi oleh orang-orang pemain sirkus dikudonya harimau, diajaknya main. Ternyata binatang mudah diajak bersahabat, gampang kita latih. Tapi manusia unik. Miskin dia mengeluh, kaya dia mengeluh. Rata-rata kita disuruh kaya tidak ada nolak, tapi enaknya, anehnya diajak super kaya. Khairul Tanjung itu paling 50 triliun lah. Paling pemilik rokok jarum, rokok surya, rokok apa segala kaya-kaya, atau pemilik TV swasta berapa paling lah 10-15 triliun. Nah kita 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Punya kita, cuma tidak galak. Tidak hobi kita dengan yang demikian. Nah alhamdulillah pagi ini
Kita yang hadir ke sini, setiap langkah kita dari rumah itu satu langkah satu pahala. Ya Allah Pak Ustaz, aku tadi bawa motor. Berarti kita cuma dapat 2 langkah, selangkah naik motor, selangkah turun dari motor. Plus putaran udah motor. Besok jalan kaki lagi. Besok dari Pagarewa jalan kaki ke situ. Alhamdulillah. Nah, ini yang kita patut syukuri di pagi hari ini. Selanjutnya, salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengatakan kita sekarang ini masih bertepuk sebelah tangan. Baru berani mengaku-ngaku umat Nabi, umat Muhammad ini, umat Muhammad. Tolong kasih saya bukti. Apa bukti kita umat Muhammad? Kami sholat Ustaz, insya Allah. Yang tidak sholat juga berani ngomong umat Muhammad. Jadi mana bukti kita umat Muhammad? Nanti kelak hari kiamat dapatlah kita syafaat. Kalau kita dapat syafaatnya, artinya kita diakui sebagai umat Nabi. Kalau kita tidak dapat syafaat, tidak diakui kita. Bagi siapa? Bagi yang rajin bersalawat. Yang rajin bersalawat belum tentu dapat syafaat. Apalagi yang tidak bersalawat. Kemudian sedikit saya senggol masalah corona. Nampaknya corona itu tidak ngalah. Maka kita yang ngalah. Sudah 3 bulan kita stay at home. Corona tidak ngalah. Nah, kita ngalah. Sebab ekonomi harus tetap berjalan. Pasar tetap harus hidup. Dan aktivitas tidak bisa kita hentikan. Maka diadakanlah protokol kesehatan. Walaupun di Bengkulu ini sudah tidak terlalu banyak penambahannya, tapi secara nasional masih di atas 1000-an jumlah. Sekarang mendekati 100 ribuan. Kita alhamdulillah berhasil mengalahkan Cina, sumber dari penyakit ini. Ini kondisi yang ada. Untuk itu tidak selesai dengan pucuk suntai kayak. Tidak selesai dengan kalung Yasin Limpo yang nak dipakai itu. Ada katanya produksi kalung itu. Kita harus berhati-hati. Alhamdulillah dengan protokol kesehatan ini new normal, kita lah bebas. Yang nak pesta boleh, yang nak pengajian sudah mulai pengajian, aktivitas takziah sudah boleh, silakan, tapi tetap jaga kesehatan kita. Dengan demikian insya Allah tidak mungkin lagi ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu tidak mungkin lagi. Jadi orang Jakarta bebas ke sini, orang Surabaya bebas. Resikonya toko-toko yang dari situ tuh bisa juga bawa penyakit ke sini. Karena tidak lagi PSBB, apalagi lockdown. Tidak mungkin. Saya setahun setengah di lockdown. Tidak lemah. Orang ngomong lockdown saya lah sudah. Setahun setengah. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya, kalau hal-hal yang baik itu, mengajak kebaikan itu, sebut. Buat yasinan kelompok di RT. Awalnya luar biasa. Apa aktivitas gitu? Silaturahmi dape, makan snack dikit-dikit dape, yasinan dape. Cobalah. 3 bulan mati selesai. Karena kebaikan. Bangun masjid. Memang betul kata Pak Rusdi, tidak ada masjid yang tidak selesai.
Dan tidak ada masjid yang selesai. Maksudnya Pak Ustaz, teratok galo, tertempel galo, elok, tidak ada lagi cacatnya. Kata kawan kurang AC, pasang AC. AC lah ada galo. Alangkah lemaknya kalau ada kulkas, jadi air ini belum selesai artinya. Ada kulkas AC dipasang. Kata ibu-ibu, kita ni sepi masjidnya walaupun dia bolong cak ini. Lemak juga dipasang kaligrafi di tiang, dipasang kaligrafi. Tidak sudah. Masjid selesai tidak ada, dan masjid yang tidak selesai juga tidak ada. Disitulah ladang tempat kita beramal. Tapi penyakitnya memang banyak. Dari dulu mazhab baik Allah mastumun nisa bersentuhan tinolana. Kata Imam Hanafi laki bini tidak kata Syafi'i batal. Kata Maliki kalau syahwat dengan bini batal. Tidak syahwat tidak batal. Ini tokoh agama sampai kiamat insya Allah tidak ada yang mengalahkan 4 mazhab ini. Orang pintar, Imam Syafi'i itu umur 7 tahun, hafal 30 juz. Luar biasa. Kita juz 30, alhamdulillah. Lu bapak. Berarti nah apalagi urusan pembangunan masjid. Yang aneh, nyumbang tidak, protes banyak. Itu yang aneh. Dan herannya yang model ini sego dan mati. Yang baik-baik mati duluan. Yang model ini memang penyakitnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia jadi tokoh agama. Bisa jadi. Bisa jadi dia kerja di departemen agama. Maaf jadi ini. Cuma wataknya model itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu di tempat lain. Di tempat sini sama baik. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya pertanyaannya, ngapo model itu? Ibadah sego, untuk beramal susah, untuk ini susah. Memanglah ada dalam surat Al-A'raf ayat 10 sampai 17. Ayat 10-nya itu Allah menceritakan tentang penciptaan Adam. Setelah selesai, tsumma sawwarnakum wa qulna lil malaikati usjudu li Adam. Fasajadu illa iblis. Adam sudah diciptakan, sempurna penciptaannya, wa qulna lil malaikati. Berfirman Allah kepada para malaikatnya, usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Kata Tuhan, iblis maksudnya. Iblis, kenapa kamu tidak sujud? Kata iblis, masa senior hidup sujud dengan dunia? Empat lahir, lainnya kita kan tualah daripada dia. Eloklah penciptaan laki daripada dia ni dari tanah atau dari api. Marah Tuhan. Bukan masalah siapa yang disujud list, tapi yang dulu sujud Allah. Itulah kesombongan yang pertama kali di dunia, di akhirat. Awal mula kesombongan itu iblis. Jadi siapa yang sombong? Awal mula marah Tuhan. Laknat kau, neraka kau, jadi kita berlawan. Cuma minta ada permohonan Tuhan. Nah ini MOU. Apa kata Tuhan? Sampaikan umur kami hingga kiamat. Jadi dan beri kesempatan kami menggoda anak cucu Adam. Lajulah kata Tuhan. Kata Tuhan. Nah, jalan mana iblis menggoda kita? Di dalam Al-A'raf ayat 17, 4 penjuru jalan iblis menggoda kita. Mim baini aydihim, dari depan. Yang dari depan ini mengajak syirik kepada Allah.
Untuk zaman sekarang agak sulit. Kita ingat dulu, saya masih kecil-kecil, tiap bulan makan daging kambing, makan ayam. Buat apa lepas nazar di kamar itu, potong kambing di kamar itu dulu kan. Kini kamar tidak diurus orang lagi. Dulu anak sakit benazar kamar itu bawa kambing, potong situ ya. Dulu bayi gitu, itu beli benang di leher, di badan, 3 warna, hitam, merah, putih. Celana bakla di sini, di kaki kerincing supaya tidak diambil masuk main. Bayi kini tidak ada kaki yang bayi. Dulu kalau nak merantau, di dompet ini banyaknya tulisan Arab, ikat pinggangnya terbalik sedari, nggak begitu. Nak masuk WC buka dulu. Tidak boleh tuangkan. Kita masuk WC jimat tidak, kita boleh tuangkan jimat tidak. Lah kata kawan, mana yang terang? Jimat apa kita? Tidak ada lagi orang berjimat. Nah rupanya iblis tidak kehilangan cara. Diputarnya otak manusia, dibuatnya RUU HIP. Nak menggantikan Pancasila. Untung ulama pukul ini tenang aja. Luar biasa. Nak menggantikan, apa salahnya? Banyak gawe lain daripada merubah Pancasila. Karena watak modal iblis ini seperti itu bentuknya. Luar biasa kan turun seluruh ulama. Ini kalau terwujud nanti se-Indonesia nih bakal turun. Ini kan main-main urusan yang seperti ini. Tapi alhamdulillah kita punya wakil presiden Kiai Haji. Diam baik-baik. Ini dari depan sulit temu. Membayani aib wa mitopi tidak tembus dari depan, dari belakang kecil. Apa tidak dosa-dosa kecil? Kita ni kadang-kadang itulah mudah sekali. Kita ni bukan mereka, tidak mungkin tidak berdosa. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang dosa besar itu menggampangkan dosa kecil. Kata Nabi, dosa kecil, lama-lama besar. Jadi dosa besar. Kadang-kadang orang tidak tahu membedakan dosa besar, dosa kecil lagi. Ngomongin orang itu dosa besar, memfitnah itu dosa besar. Ngobrol-ngobrol, ladang pek undangan. Undangan apa? Anak saya menikah. Yang mana? Yang lulus corona kemarin. Yang mana yang lulus corona? Rupanya yang SMA tidak pakai ujian kemarin dikecil orang lulus corona. Yang lulus SMA lulus corona. Yang kan SMA baru lulus nikah mbak. Iya. Baru kena SMA nikah. Iya. Cepet ini ya tangannya bentar saya. Iya. Padahal jodoh maut balap rezeki itu urusan. Ini dosa-dosa kecil. Ada orang kecelakaan, tidak dibantu. Kecelakaan di depan Merpati 13. Ini belum jelas siapa orangnya ini. Nampak kalau dia tino terbuka auratnya, siapapun yang nonton video itu yang berdosa siapa memposting video. Tidak ada bunuh, tidak ada manfaatnya itu. Kalau tak bantu bawa ke rumah sakit itu yang kita bagus bagi kita. Ini tidak tembus jalan belakang. Wa'an aimanihim, jalan kanan. Jalan kanannya apa? Galak ngerjo yang ubah, ninggalkan yang wajib. Gitu. Apa itu? Setiap kegiatan berdoa. Anak nikah, turun nikah berdoa. Nyambut menantu, mundur mantu berdoa lagi. Naik rumah baru berdoa. Nak masuk puasa berdoa. Keluar puasa berdoa. Semua yang tidak. Ini ngerjokan yang mubah, ninggalkan yang wajib. Boleh tak berdoa? Boleh. Tidak puasa kita berdoa boleh. Nak masuk puasa berdoa boleh. Tapi nak puasa berdoa atau tidak berdoa tetap wajib hukumnya. Tidak ada nilai tambahan kata Tuhan yang berdoa masuk puasa kemarin agak 20 kali lipat. Tidak ada. Sama aja. Bukan tidak boleh berdoa, tapi utamakan kerjakan yang wajib. Jangan yang mubah yang diutamakan.
Tidak tembus dari kanan, dari kiri dipecil. Apa dari kiri ini? Merasa lebih soleh. Malam tahajud, pagi tasbih, menjelang siang duha, sibuk zikir, wudu, tidak pernah mati. Hidup terus dulu. Orang meninggal tidak tahu, orang sakit tidak bersuhu. Tidak elok. Lah sudah kena orang iblis. Depan, belakang, kanan, kiri. Nangis malaikat menghadap Allah. Ya Allah, kalau depan belakang, kanan kiri manusia ini digoda iblis, macam mana manusia ini bisa lolos? Macam mana bisa lepas? Allah tersenyum. Ketahuilah wahai malaikat, iblis tidak bisa menggoda manusia jalan atas dan jalan bawah, dari atas dan dari bawah. Kenapa? Pertama, kontraknya memang tidak dari atas dari bawah. Kontraknya depan, belakang, kanan, kiri. Yang kedua mengatakan, kenapa tidak bisa jalan atas? Jalan atas itu jalan turunnya rahmat Allah. Jalan bawah tempat kita sujud. Selagi manusia itu selalu berdoa mengharap rahmat Allah, mohon ridho Allah, dan sujud kepada Allah, 4 pintu ini Allah hadap. Jadi selagi manusia itu rajin berdoa kepada Allah dan sujud kepada Allah, 4 pintu itu Allah. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang umur 40, sembahyang belum, puasa tidak, berani ngomong kuat nih godaan iblis nih. Luar biasa. Itu bukan godaan iblis, nyonya iblis. Lah, umur 40 belum ada terkejut sembahyang, man antat alaihi arba'una sa'atan wa lam yaghlib khairuhu wa sabut falyatajahaz ila. Orang yang umur 40 banyak jahat daripada bayinya, sudah melemparkan saja ke neraka. Bukan godaan iblis, itu nyonya iblis. Salah satunya misal, ini misal, bukan semua. Masalah kurban. Kita tanya, kurban? Alhamdulillah, mantap kita kurban. Tiap tahun saya tiap tahun. Sapi atau kambing dia kurban sapi, kambing kita kupon aja. Kalau kupon aja bukan kurban. Nah, kita hitung-hitungan masalah itu. Coba tengok masjid kita. 3, 4, 5. Padahal kita itu masih lumayan. Kalau kita balik ke dusun, kambing siko tidak. Di mana inna a'tainakal kautsar? Allah kasih di mana ini? Ya macam mana Pak Ustaz yang sanggup? Cek. Ada galon motor. Hampir segala orang di dusun bermotor kan? Iya, apa hubungannya Pak Ustaz? Berapa harga motor? Cash apa kredit? Jarang ya cash, kredit. Berapa? 3 tahun. Berapa sebulan? Tidak kurang 500 sebulan. 3 tahun itu 12 kali 36 bulan. Sanggup bayar 500. Kurban 2.200.000 10 bulan. Tidak telur. Tidak sanggup kita untuk 250 per bulan selama 10 bulan. Nah, ini yang kadang-kadang sama. Jamaah masjid kita, dia tengok itulah yang berkorban orang itu. Nah, untuk itu masih ada kesempatan bagi kita untuk berkorban. Tak usah banyak belit-belit. Amannya kita berkorban itu apa yang ada di hadis, ikuti. Kata hadis, siapa yang menjual kulit dari kulit kurban, maka tidak ada kurban baginya. Jangan dijual. Supaya aman. Ya macam mana Pak Ustaz? Tidak ada yang tak ngerjokannya. Panggil siapa keluarga di RT kita yang miskin. Tidak tahu kulit. Tidak Pak. Nah, ini 7 kulitnya. Bawa lagi. Perkara nak masaknya nak jual, itu hak dia. Yang tidak boleh itu panitia. Yang tidak boleh itu panitia. Panitia itu tentu yang berkorban. Ini kadang-kadang untuk nama kas masjidnya cari jalan lain. Tidak boleh kurban itu diupah. Pajak motor kurban, motor sapi, pajak.
Syam, alat ada memang itu tukang potong. Besok Jumat habis malam kau kepalanya untuk kau, tak boleh. Yang boleh macam mana? Kami tak tolong dengan awak atau motong kurban. Jadi belum ada, kembali belum. Sudah nih motong, aku dah pamit. Pelan dulu. Kopi lah siap, rokok lah siap. Itu mobil kalau tunggu. Selesai orang motong, nah kepalanya bawa kamu ke keluarga. Boleh, karena tidak ada kontrak sebelumnya. Jangan asal-asal. Selesai motong, ambil lagi ya. Jatuh. Masakan lo. Punya siapa ini? Ikhlas ke orang 7. Kalau yang 3 ekor 21 berarti. Orang 21 diumumkan. Kita nak makan di situ kan. Kira-kira kamu orang 21 itu diambil seperempat per orang dari kamu. Ikhlas dah kamu. Wah ikhlas Pak. Halal. Tapi jangan asal. 3 dari 3 tapi balong semua. Masalah siapa? Jangan. Nah kalau ikuti aturan seperti itu aman, tidak ada masalah. Cuma kita ini tengkar, kulit tidak dijual, segala dijual, tidak boleh. Kepalanya asal dikasih ini. Nah, kalau agama itu tidak mempersulit, kadang-kadang itu galak ini supaya paham. Dan tidak mesti hari ini Junaidi, tahun depannya Junaidi, tahun berikutnya anak Junaidi. Selagi saya dengan bini saya serumah, anak saya 4 masih tanggung jawab saya, cucu saya 1 ikut dengan saya, seluruhnya berhak pahala yang sama atas 1 ekor kurban. Hadisnya jelas. Tidak mesti nak nyonya Junaidi, terus berikutnya anak Junaidi, berikutnya cucu Junaidi, tidak mesti seperti itu. Ini tentang masalah berkurban. Bapak Ibu yang saya hormati, siang kali ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan terakhir. Kesimpulan. Kata orang Arab, al-insan hayawanun natiq. Manusia itu sama dengan hewan, berakal. Jadi hewan itu berakal, kita ini berakal. Cuma kelebihan kita ini beragama. Hewan tidak beragama. Andai kata kita tidak mengamalkan agama kita, maaf, agak mirip dengan hewan. Cuma kalau kita bandingkan, kita tidak beragama, hewan tidak beragama, ternyata lebih mahal hewan. Misalnya kambing. Kambing lebih mahal daripada kita kalau kita tidak jalankan agama ini. Ngapa itu Pak Ustaz? Kambing kita potong, kepalanya jangan dibuang. Ngapa? Ada otak, buat otak-otak. Lidahnya iris, tipis-tipis, jadi sate. Kata orang tainya buat ujung, pupu elok ni hari. Tainya diambil orang. Jeruannya itu bahaya tu. Wah, tidak apa, mau disoto lembak ini. Kata orang kikirnya, lutut ke bawah tu. Dibuat, wih, ini disopot ini nih. Tulang, wih, dipindah. Dagingnya apa lagi? Itu kambing. Tidak ada yang dibuang. Kulitnya, kata kawan, beduk kami tulang rote. Kalau tidak dimanfaatkan kulitnya kami untuk beduk, untuk rebana, untuk dol. Sekarang potong orang yang tidak sholat. Nah kita dimakan. Tidak ada pacak dimanfaatkan. Dan itulah yang asfala safil. Tidak ada kemanfaatan. Sekarang kan kita berusaha menjadi ahsan at-taqwi. Saya pikir demikian, mohon maaf kepada Allah Maha. Kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hazihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah lillahi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman
iman wa amitna bil iman wa sunna bil wa akhirna jannata wal iman. Allahumma sabbitna mal iman wa kharatna min dunya wal iman wa khatimna min al-jinn wal iman. Allahumma iftah alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabas sihat wal quwwati was salat wa abwaabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarihna bi haqqil Qur'an wal azim wal karim wa syarafna ya syaraf akhirah wa qawwama wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan fi kulli khair wa waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, demikian tausiah nasihat-nasihat agama yang sudah disampaikan oleh Ustaz Haji Junaidi Hamzah MPD. Mudah-mudahan kata orang Minang, kok malam jadikan suluh, kok siang jadikan berungkek. Semakin banyak kita mendengar, semakin banyak kita tahu. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita paham. Semakin banyak kita paham, semakin banyak kita mengerti, dan masih banyak kesempatan untuk mengamalkan apa yang kita tahu tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bermanfaat bagi beliau yang menyampaikan, dan kita doakan beliau tetap sehat walafiat, istiqomah dalam dakwah. Dan bagi kita yang mendengar, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, menjadi amalan, dan menjadi peringatan bagi kita di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agak istimewa kalau kita di Masjid Akbar ini, agak istimewa, dan terima kasih kepada pengurus masjid, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak. Istimewanya apa? Kalau biasa kita disuguhkan oleh lontong pagi, oleh kue pagi, tapi sekarang kita disuguhkan oleh yang namanya jagung rebus alamiah, dan itu sangat antusias. Sampai-sampai di tempat depan Buya itu apa tidak berdaging, apa memang daging habis, gak beda namanya. Jadi terima kasih pengurus masjid, dan boleh nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain yang akan minta untuk safari subuh di masjidnya boleh juga. Dan tapi untuk nanti Ahad depan itu di Masjid An-Nur Sukamerindu dekat Senggio, Simpang Senggio Sukamerindu dekat Puskesmas. Kemudian yang selanjutnya ingin saya sampaikan, saya ingin dicek aja yang berinfak tadi. Dapat uang, kalau kita jumlahkan pagi ini dapatnya lebih kurang 8 juta. Semuanya cash dan BB. Nah, yang cash pagi ini berjumlah 1,8 juta. Kemudian yang BB lebih kurang 6 juta. Kemudian ada 40 sak semen. Saya cek lagi. Yang pertama dari Uni Nur Hayati Tanjung Indah 20 sak semen, benar? Ini? Yang kedua dari Hamba Allah 2 juta. Ada tadi? Yang ketiga dari Pak Zainuddin 5 sak. Yang keempat dari Uniros 2 juta. Bukan. Ah? Men 2 sak nih Ros tadi. Men semen 2 sak. 20 sak. Hah? 20 sak semen berarti duitnya sekitar 10. Boleh. 10. Kemudian ada satu lagi hamba Allah 2 juta seperti itu. Ya, nanti tolong dicek lagi. Saya dapat informasi dari Pak Ustaz Pak Dodi. Kemudian dari hamba Allah 10 sak semen tadi. Kemudian dari Pak Nazar 5 sak semen. 20 dari Ros 20 sak semen. Rosniwati 20 sak semen.
Ya. Yang bersifat barang, saya anjurkan untuk boleh Bapak beli, Ibu beli langsung di toko Saiful Jaya Makmur. Beliau adalah donatur kita dan masjid beliau sudah ada juga, dan beliau juga ikut nanti akan biasanya beliau nambah-nambah. Jadi yang di sini, ya boleh. Kalau nanti memang kendala dengan 20 sak semen, kami dengan uang aja Ustaz. Jadi dengan uang saja, silakan kirim dengan saya atau dengan Buya Kamera atau temui saya, boleh. Nanti saya yang menyampaikan kepada pengurus masjid. Yang bersifat uang juga demikian. Kalau nanti tadi yang bersifat uang kalau tidak ada sekarang, nanti boleh sampaikan minggu depan. Dan minggu depan tadi kami sepakat dengan Buya Kamera, kalau bisa minggu depan itu dibawa di kesempatan subuh supaya pengurus, salah satu pengurus yang hadir di sini, pengurus Masjid Akbar, bisa menerimanya di situ. Seperti tahu beberapa waktu yang lalu untuk Masjid Teratai kita begitukan. Jadi minggu depannya dia dihadir. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang bisa disampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhirnya, mudah-mudahan ini menjadi amal dan ladang ibadah bagi kita semua. Dan selanjutnya, kalau ada salah mohon dimaafkan. Mari setelah selesai acara ini kita foto bersama. Kasih nota aja. Yang ada sekarang ini pada bendahara masjid, silakan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu minta tolong untuk menyerahkan timpahnya. Depan sih Pak. Nah, tengah kan. Nah, ya, terima kasih. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, demikian dan sekian tadi. Dan sebelumnya sampaikan tadi, setelah kita acara tutup ini kita foto bersama dulu ya, ibu-ibu sama ibu-ibu dengan Budokando. Nanti akan diarahkan para ustadz, para imam, para jamaah dan para yang lain, jadi akan foto bersama. Jadi jangan ada yang tidak ikut berfoto. Nah, yang tolong piring-piringnya diikat. Bukan jago bungkus ya. Piring-piringnya dimakan dulu, kita tegak bersama-sama. Kacang ke di kebun kan? Udah gitu Pak. Setengah tiang supaya bisa dalam yang depan sekali duduk. Dan